bahwa memang benar mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, jauh lebih penting dari segala kurban bakar dan persembahan. Dan Yesus menilai apa yang dikatakan ahli Taurat ini sebagai jawaban yang bijaksana. Dan Yesus berkata, ini penting untuk dicatat. Ketika Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban ahli Taurat itu, Yesus berkata, engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 17 Maret 2023, Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Hosea, bab 14 ayat 2-10, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 12 ayat 28b sampai 34. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah yang mengampuni, Allah yang menawarkan pertobatan kepada bangsa Israel dan kita semua yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, Allah yang harus terutama kita kasihi dan kita cintai dengan seluruh diri kita. Nabi Hosea dalam bacaan pertama hari ini diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak bangsa Israel melakukan pertobatan kepada Allah. Apa yang menarik dalam perintah ini? Allah yang diwartakan oleh Nabi Hosea adalah Allah yang mengasihi bangsa Israel. Dan Allah pula lah yang mengambil inisiatif menyarankan, mengharapkan pertobatan bangsa Israel. Jadi pertobatan itu menurut bacaan pertama hari ini bukan berangkat dari sebuah kesadaran bangsa Israel atas kesalahan dan dosa mereka, tetapi Allah lah yang menyadarkan mereka akan dosa dan kesalahan, bahwa mereka sudah tergelincir pada kesalahan dan dosa-dosa mereka, terutama dosa penyembahan berhala. Mereka menganggap atau menggantikan Allah dengan sesuatu yang menjadi buatan tangan manusia. Allah menyadarkan mereka akan dosa seperti itu, dan melalui Nabi Hosea mengharapkan mereka bertobat. Betapa Allah itu maha baik. Sekali lagi, Allah yang maha baik itu mengampuni, tetapi pada saat yang sama juga Allah yang menyadarkan, Allah yang menghimbau, Allah yang menumbuhkan rasa bersalah dan penyesalan dalam diri bangsa Israel supaya mereka bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang seperti itulah yang harus dikasihi dan dicintai lebih dari segalanya. Dikasih dan dicintai dengan seluruh diri. Dan itulah yang diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat.
hukum manakah yang terutama? Yesus menjawab ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mengasihi Allah, itu berarti kita harus mentaati perintah Allah. Penginjil Yohanes menegaskan, yang mengasihi Allah harus mentaati perintah-perintahnya. Apakah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, kita harus mentaati perintah-perintahnya. Mari kita lihat sejauh mana kita mentaati perintah-perintah Allah dalam keseharian hidup kita. Sejauh itu pula lah kadar kasih kita kepada Allah. Dan yang kedua, kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, satu hal penting menurut hemat saya untuk kita renungkan, yakni kata-kata Yesus kepada ahli Taurat itu. Ahli Taurat selain bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama, dia juga mengiyakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ia mengiyakan apa yang dikatakan Yesus dengan kata-katanya sendiri, bahwa memang benar mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, jauh lebih penting dari segala kurban bakar dan persembahan. Dan Yesus menilai apa yang dikatakan ahli Taurat ini sebagai jawaban yang bijaksana. Dan Yesus berkata, ini penting untuk dicatat. Ketika Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban ahli Taurat itu, Yesus berkata, engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, poin saya adalah hanya dengan menjawab secara tepat dan bijaksana seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli Taurat itu, Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Hanya karena dia memiliki pengetahuan dan jawaban yang tepat. Bagi saya, untuk kita renungkan, hanya memiliki pengetahuan dan jawaban yang benar, itu sudah menjadi dasar bagi Yesus untuk mengatakan bahwa ahli Taurat itu tidak lagi jauh dari kerajaan Allah. Apalagi orang yang melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Lebih lagi, tentu tidak hanya sekedar tidak jauh lagi dari kerajaan Allah, tetapi dia berada di dalam kerajaan Allah. Pengetahuan yang benar itu penting, tapi akan lebih baik lagi dan lebih benar lagi dan lebih bagus lagi kalau pengetahuan yang baik dan benar itu dihayati dan dilaksanakan. Sekali lagi, yang mengasihi Allah adalah mereka yang mentaati dan melakukan perintah Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita terinspirasi dengan kedua bacaan suci hari ini untuk sekurang-kurangnya bagi kita hari ini menjalani hidup kita, melaksanakan keseharian hidup kita, terinspirasi dari bacaan suci hari ini. Tuhan memberkati.